Ya Pak, mencetnya apa? Got it. Oh, jenengan ini tak biar bisa share screen ya. Oke, monggo sudah bisa. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya sebenarnya sudah sering ya Bapak Ibu. Ini yang jadi permasalahan itu seringkali lupa karena tidak pernah dipraktekannya. Faktor urun bayaran. Umum ya. Yang pertama, apa namanya? Untuk acuan input itu Bapak Ibu harus punya SPTB. SPTB dari bendahara. Sehingga kita tahu barang yang mau diinput itu mana saja, kemudian berapa jumlahnya. Ini saya contohkan, saya share bisa apa, Cis? Monggo sudah bisa share screen. Share screen. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Nah, ini Kelihatan. SPTB yang pertama kita harus punya ini dulu yang diminta Pak Ajis dulu itu kita harus punya. Nah, di sini kan ada belanja honor berarti tidak masuk. Nah, ini ada belanja paket alat kebersihan, ditandai dulu. Ini nanti kita input belanja paket alat kebersihan sebesar 1,5 juta. Nah, isinya apa saja? Ini kita minta nota pada bendahara. Kalau nggak dikasih, alhamdulillah kalau di saya sih nggak usah diminta, sudah dikasih. Malah suruh input segera. Kalau yang belum ngasih, nah ini kita perlu rekap dulu, kemudian kita minta. Seperti ini saya contohkan, yang gampang materai sama ini alat kebersihan. Nah, ini rinciannya apa saja? Tadi Bapak Ibu harus punya nota. Nah, saya sudah minta stop. Intinya itu yang pertama, kemudian yang kedua buka SIM aset, share screen SIM aset. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan nih, kelihatan. Kelihatan. Ya. Dijelaskan dulu yang tahun kemarin kenapa pada hilang itu menurut inspektorat Pak Kasidi menyajikan datanya data sampah karena tidak sesuai realita awagan intinya. Jadi yang pernah input di tahun 2020 itu semuanya dihapus, jadi kosong. Mulai awal ini ditata ulang di tahun 2021. Ya. Untuk cara pengisiannya, alurnya itu yang pertama gudang, kemudian kita menerima barang dari gudang. Setelah menerima barang dari gudang, kemudian diadministrasikan, dihitung harga perolehan tiap-tiap barangnya sesuai dengan pernota. Setelah perhitungan, kemudian dibayar. Nah, dibayar di sini diklasifikasikan antara dana BOS maupun BOP. Nah, yang menjadi perbedaan ini di pembayaran. Kita ada dua sumber, BOP dan BOS. Apabila Bapak Ibu persediaan barangnya hanya pada BOP, BOS tidak ada, ya nggak ada masalah. Atau sebaliknya. Jadi tergantung kondisi masing-masing sekolahan. Kebetulan di saya ada dua, BOS ada, BOP ada. Nah, yang dimasukkan apa saja? Nah, tadi yang dimasukkan itu yang ada di SPTB ya. SPTB
sudah kita rekap, nah kita masukkan. Langkah awalnya menerima barang dulu dari gudang, checklist. Ini kalau bisa Bapak Ibu sekalian input saja Pak, satu saja tadi yang seperti dikatakan biar langsung praktek. Nah ini saya sudah input, sudah selesai. Kalau sudah input seperti ini, materai ya. Saya contohkan satu lagi aja. Klik kanan buka form. Nah, tanggal buku. Nah, ini karena sudah Agustus, maka tanggalnya juga Agustus. Tapi tergantung panjenengan mau seolah-olah membukukannya Juni. Ya, berarti ini tinggal diganti Juni. Misalkan dibukukan tanggal, dicatat ya, dicatat tanggal 30. Asal usulnya itu pembelian. Kemudian nomor surat jalan kalau ada, kalau tidak ada ya yang penting diisi apalah. Sesuaikan tanggal nggak masalah. Kemudian supplier ini contoh saya mau penerimaan barang materai. Pos Indonesia. Materai. Nah. Kemudian kita cari di sini kategori barangnya. Materai 10.000. Nah, perhatikan di satuannya ada buah, ada lembar. Ini kalau materai bebas wis jumlahnya berapa? Misalkan beli 50. Materai 10.000. Keterangannya bos. Keterangan ini keterangan bisa menerangkan barangnya juga bisa. Ini saya menerangkan ini aja sumber dana. Ini kalau ada beberapa barang dalam satu nota, maka tinggal ditambahkan saja di barang di sini. Nah, apabila ada suatu barang yang di sini dicari tidak ada, Bapak Ibu bisa merekap di form objek di sini. Nanti dikirimkan ke lantai 12 untuk diinput. Nah, jadi kita nggak bisa nginput manual, harus dari lantai 12. Formnya seperti apa formnya ini? Pak Rizal macet, Pak Rizal. Macet. Ya, jalan. Mas Rizal itu yang diinput harus ke lantai 12 itu apa Mas? Tolong diulangi, tadi saya diajak ngobrol. Oh ya. Ya, siap. Kondisi benyong macet. Sabar Mbak Kiati. Ya, sabar. Yang harus ini kan panjenengan input. Kalau barangnya di sini tidak ada, ya berarti produk yang sehat. Tidak ada atau ada tapi tidak sesuai dengan klasifikasi kita, maka dikirim lewat form Excel, nanti direkap per kabupaten kota atau ke saya semua enggak masalah. Nanti yang penting kan sudah di Excel, saya tinggal ngirim saja.
tak jadikan satu. Yang dikirim itu file Excel-nya nanti saya share. Nanti saya share. Ini coba mengevaluasi, coba kalian sudah uji, sudah betul belum salah. nah, ini form Excel-nya yang barang-barang panjenengan tidak ada di SIM aset. Objek ini diisi dari sini, objek R-sub di sini. Nah, klasifikasinya. Misalkan apa yang tidak ada. Materai tadi sudah ada ya, dikatakan misalnya nggak ada ya berarti kodenya ini yang di copy kode ini, kemudian bahan Om. Bahan apa biasanya kain satin atau apa? Kain saten. Apa menunya apa ya, klasifikasinya apa? Iya Mbak. Iya jawabannya. Bahan kain. Oh jenengan kayak SMK siji sih ya. Iya, tata busana. Iya ya. Bahan ke sing wingi dadi masalah kowe. Si gulungan mau nenteng. Bahan berarti melunya apa? Oh ada ditetes Pak ngene Pak. Apa sih? Bahan berarti bahan praktek ya, klasifikasinya ya. Bahan praktek. Bahan baku pakaian, Mas. Nah, ya ini betul sekali bahan baku pakaian. Luar biasa bagi Biasa di luar gitu. Ya. Nah, ini nanti Pak Jenal ini bahan baku pakaian ini di copy di sini, Pak. Ini copy ya. Kodenya copy, taruh di sini. ID-nya itu kalau ada apa? Ada barcode-nya diisi, tapi kalau nggak ada barcode-nya non. Baru kalau ID value. Ini berarti non. Nggak ada barcode-nya sih ya. Kalau yang punya barcode silakan diisi barcode-nya di sini. Kalau misalnya mempunyai kolom saya diisi value. Nah, ini kalau non di sini, kalau ada barcode-nya diisi di sini. Nah, ini di keterangannya apa? Tadi kan bahan baku pakaian. Bahan baku pakaian kan. Puring. Ah ya. Satuannya apa? Roll apa? Meter apa? Jangan pan input. Kue satuannya apa? Roll apa? Meter. Pokoknya meterannya berarti meter. Itu aja. Nah, ini satuan ada di sini juga ya, meter di meter. Nah, ini contoh aja satu. Nah, ini direkap per kabupaten kota. Kalau dia per sekolahan saja nggak apa-apa, nanti saya copy paste biar jadi satu. Saya kirim ke lantai 12. Nanti baru setelah ada jawaban dari lantai 12 kita baru bisa menginput. Ya, makanya itu kita harus input dulu supaya tahu barangnya ada atau tidak. Kalau kita nggak nginput ya nggak tahu ya. Kemarin saya input nggak ada, cuma 4 jenis barang. Saya kirimkan, dimarahin. Pas Bokabe kabupaten kota ya durung pada nginput, aku di sini akhirnya oli. Itu baca aja Rusuh. Nah, sampean ditenteni orang wis. Nah.
kembali lagi ke sini. Sim aset ini. Kelihatan ya? Tadi sudah penerimaan. Penerimaan ini materai ya. Kita cetak. Bapak Ibu cetak ya. Cetak, di print, tanda tangan. Dicetak, di print, tanda tangan. Setelah cetak, close. Penerimaan sudah, sekarang ke harga perolehan. Perhitungan harga perolehan. Klik kanan, buka form. Nah, dibukukan tanggal berapa? Omikron 30 Juni. 30 Juni. 30 Juni. Ah ya, di Padak Nawae benar meter. 30 Juni. 30 Juni. Oke, 30 Juni. Nomor penerimaan diklik untuk menampilkan barang. Nah, ini berarti saya ada satu yang belum dikasih harga. Nah, ini tadi saya ngisi yang nomor terima 19, ini kita klik. Nah, nomor SPK, BAST, kalau ada ya diisi, kalau nggak ada ya wis pokoknya tulisannya lah. Keterangannya belanja materai. Enter. Nah, ini karena ada satu, ya berarti ngeklik aja satu. Ini kalau banyak, diklik satu-satu, Bapak Ibu, dikliknya satu-satu. Harga satuannya 10.000. Enter. Cetak dulu. Setelah cetak, ini bisa langsung klik menu pembayaran di sini. Nah, munculnya seperti ini. Atau masuk ke pembayaran di sini, administrasi pembayaran. Nah, klik kanan, buka form, tangga ini pilih dulu. Nah. Tapi kalau sini pusing mungkin Bapak Ibu. Ya wis, biar nggak pusing. Ini pembayaran. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, maka di sini akan muncul kredit. Kalau belum, hanya seperti ini aja, debit. Asal usul, kita klik asal usulnya. Tadi bos ya, berarti belanja barang jasa bos. Ini tanggal 30 bulan. Nah, Waiting. Bluetooth connected. Nah, kemudian di sini dikasih keterangan bos triwulan 1 tahun 2021 enter. Nah, dengan demikian materai ini sudah terbayar. Nah, dibeli, dibukukan tanggal 30, dibayar tanggal 30, dibukukan tanggal 30 seperti ini. Selesai. Itu untuk penerimaan. Sampai penerimaan dulu ada pertanyaan. Nah, ini kalau sudah kita lihat ada pengungkapan. Mas Isel, tanya. Wah, teman. Halo. Nah, Bebe, Bu Mete. Kalau misalkan ada komanya, bagaimana? Misalkan kayak di sini kan Bebe. itu 20,1 Ulangi Mbak Meti, suaranya kayak orang tua.
Umete bisa bilangnya dipisah. Jadi robot Sentimeter kan di situ satuannya tidak ada. suaranya kayak robot Bu, diulangi lagi Bu. Atau mungkin satunya sedangkan di nota Bibi. Halo. Bu Meti. Hilang. Suaranya. Apa boleh hilang? Putus-putus. Ke pindah ning jaba ya kena Bu. Aja ning jero kamar. Sinyal. Pak, bedaknya luntur ora apa-apa wis. Komane priben Bu. Oke, yang lain dulu yang mau ditanyakan, yang mau bertanya monggo. Sebelum dilanjut. Kira kalau dengan seperti itu sih tadi sedikit punya gambaran, bukan sedikit punya gambaran, mendingan dilanjut aja dulu Mas. Menghemat waktu. Ya. Oke. Ya, pada intinya untuk penerimaan seperti itu. Nah, kita nginput awal itu ya. Jadi tiap nota itu kita input penerimaan satu persatu. Buka form. Nah, ini di sini itu kita buat setiap nota tadi. Ini ada satu baterai, kemudian ini paket alat kebersihan. Nah, kita dilihat di sini bisa. Kemudian di administrasi perhitungan dilihat juga bisa satu persatu. Nah, ini sudah sesuai dengan tadi SPTP-nya sudah sesuai atau belum. Biasanya kalau barangnya banyak itu sudah ngantuk, inputnya sudah ngantuk, jumlahnya beda. Akhirnya di sini totalnya beda. Cara menghapusnya bagaimana kalau seperti itu? Cara menghapusnya itu alurnya mundur. Alur mundur. Kita sudah input sampai mana? Jadi alurnya tadi kan penerimaan. Kemudian harga perolehan sama pembayaran. Kalau sudah sampai harga perolehan, ada barang yang salah, ya resikonya ini Bapak Ibu harus mendelete satu persatu. Misalkan ini ada yang salah, ini harusnya 46 bukan 48. Ini nggak bisa diedit satu aja, tapi ini satu-satu dihapus sampai dengan ini nomor penerimaannya juga dihapus, kemudian masuk ke gudang. Gudang harus, kalau gudang sudah tinggal ganti saja bisa. Kalau ada kesalahan itu. Tapi kalau kita baru sampai penerimaan, kayak tadi ini materai, baru sampai penerimaan kemudian salah tinggal di delete aja. Klik 2 kali di sini bagian sini, Ctrl D. Ini saya delete tidak bisa. Nah, kenapa tidak bisa? Karena saya sudah melakukan pembayaran sehingga menghapusnya itu dari mulai pembayaran, kemudian perhitungan harga perolehan, kemudian baru di penerimaan gudang dihapus. Dengan demikian barang tersebut sudah hilang. Tapi kalau kita tadi sudah sampai pembayaran kemudian ini salah, contoh yang di sini saya salah ini saya salah, label salah. Nah, ini saya delete langsung di sini tidak bisa karena saya sudah melakukan pembayaran. Gitu. Jadi intinya kalau menghapus itu alurnya mundur. Kita sudah sampai perjalanan sampai mana inputnya. Nah, itu ditelusuri dari terakhir ke awal. Seperti itu. Ini untuk penerimaan. Nah, pada intinya sudah seperti itu.
apa yang dibeli oleh sekolahan kita sudah catat. Kemudian seiring berjalannya waktu, barang tersebut pasti digunakan. Pasti, entah itu separuh atau berapa pasti digunakan. Untuk mengadministrasikan pengeluaran barang tersebut, tadi kalau menerima dari gudang, kalau mengeluarkan kita dari administrasi dulu. Dari administrasi diperintah dulu. Perintah, setelah perintah pengeluaran baru masuk ke gudang, barangnya dikeluarkan. Di administrasi dulu, diperintah. Biasa klik kanan, buka form. Karena tadi kita nginput bulan Juni, perintah pengeluarannya, logikanya barangnya Juni, keluarnya berarti setelah Juni, 30 Juni. Kalau kita di sini Mei atau Juni tanggal 26, itu tidak bakal bisa. Karena barang yang kita input itu bulan Juni. Nah, ini hati-hati. Banyak yang sering menanyakan ini di forum, di grup itu, di grup koordinator itu banyak yang sering menanyakan karena inputnya tanggal berapa, pengeluarannya tanggal berapa. Jadi banyak yang input tanggal sekarang Agustus, tapi dikeluarkannya sesuai dengan kenyataan, sesuai input di SIM asetnya baru kali ini, tapi perintah keluarannya sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya Maret, dikeluarkan Maret, tidak bisa. Pada saat itu di SIM aset bulan Maret kan masih kosong karena kita nginputnya tadi Juni. Nah, makanya jangan sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya Maret atau April, Mei, terserah. Yang penting ini kita bukukan setelah diinput. Diinput 30 Juni, berarti minimal itu tanggal 1 Juli. Nah, Juli. Tapi hati-hati, ya kita walaupun ngarang, tetap memperhatikan hari ya. Misalkan hari libur, keluar barang nanti jadi pertanyaan itu. Sabtu Minggu keluar barang ya jadi pertanyaan. Ini kita Selasa aja misalnya. Nah, unit peminta kalau diklik itu 1 Jawa Tengah keluar semua. Nah, ini kita ketikkan saja nama sekolah SMK 2 Tegal. Kalau hafal kode barangnya, kode lokasinya, SMK-nya, silakan ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya mending nama sekolahnya aja. Kemudian teks pengeluarannya digunakan atau penggunaan. Ya. Penggunaan. Hibah, retur, distribusi itu untuk OPT yang kelasnya atas lah. Kayak kita itu hanya menggunakan saja penggunaan. Nah, nama peminta. Namanya siapa? Misalkan di sini Ratna. Bagian apa Ratna? Bendahara. Bos. Keterangan atau keperluan untuk SPJ. Bebas ya, di sini disesuaikan panjenengan semua. Enter. Minta apa? Ini minta tadi materai. Nah, ini ada 2 materai. Ini yang pertama saya masuk 200 buah. Ini yang tadi input 50 buah ini ya. Nah, kode objeknya ini sama. Jadi tadi yang penerimaan itu sebagai acuan kita untuk kode barang. Sehingga untuk materai
kode barang satu aja, jangan banyak. Walaupun di situ barangnya banyak. Misalkan kayak tadi itu di chatting ada HVS warna hijau, HVS warna oranye, kuning. Nah, itu kalau bisa kita pakainya satu aja, HVS. Nah, panjenengan tentukan dulu objeknya yang mana. Misalkan sudah pernah, nah ini kertas A4. Nah, ini kan saya sama semua ini. Nah, ini saya copy. Jadi setelah saya input, saya cetak, kemudian ada pembelanjaan lagi dengan jenis yang sama, itu saya nggak searching di kode barang, tapi pakainya kode objek yang sudah dicetak, sehingga kita itu punya barang sama, tip X sama kodenya. Nah, ini pada tahun kemarin itu banyak yang kayak saya sendiri kertas A4 ada 5 kode barang yang beda. Padahal kertasnya sama. Nah, itu akan menjadi membingungkan sendiri nanti pada saat cetakan print out, rekap semua total itu kertasnya nanti banyak sekali. Nah, kalau seperti ini 10, 8, 5, 5, 19 ini nanti direkapannya jadi total. Di total karena per kode. Nah, per kode. Ini kembali ke sini. Tadi minta materai ya. Berapa? Nah, stoknya ada 250, minta 50 ya. Nah, ini kalau bisa pengeluarannya digabung saja supaya tidak merepotkan kita ya selaku pengurus barang. Misalkan si A minta materai 5, si B minta materai 2, 3. Nah, ini kita jadikan satu aja penanggung jawabnya siapa yang minta. Misalkan tadi Ratna, walaupun yang minta banyak, kita jadikan satu aja 50 misalnya gitu. Jadi kita mengeluarkan barangnya, pengeluarannya itu tidak terlalu banyak. Tidak masalah kalau seperti itu. Yang penting realitanya memang sesuai. 50. Nah, seperti ini saja. Kemudian dicetak. Nah, cetakan di sini nanti panjenengan cetak di print. Nah, di situ mengetahui pejabat penata usahaan atau Kasubag TU. Setelah ini dicetak, ini untuk administrasi saja. Kemudian pengeluarannya sudah diperintah, kemudian gudang mengeluarkan. Jadi tadi perintah dulu apa yang mau dikeluarkan, kemudian gudang mengeluarkan barangnya, gudang pengeluaran. Nah, di sini buka form. Tanggal berapa dikeluarkannya? Bisa. Nah, ini juga hati-hati tadi tanggal berapa ya? Tanggal 1, Mas. 13. 13. 13 ya. Nah, perintah pengeluaran tanggal 13, pengeluaran barangnya sebelum tanggal 13 itu juga jadi masalah, nanti nggak bisa. 13 Juli. Nah, sebelumnya itu nggak bisa. Tapi kalau selebihnya bahkan mintanya Juli dikeluarkan Agustus, nggak masalah. Realisasinya lama, pejabatnya lama, itu administrasinya. Nah, ya kalau bisa disesuaikan. Kalau ini 13 nggak bisa, ya kita ganti 14 hari berikutnya. Ya, dalam pembukuannya seperti itu. Realitanya kan enggak. Jaluk ya wis dingin apa wis. Nyatet keri. Nah, tadi yang diperintahkan keluar itu apa? Distribusi keluar ini. Kita klik. Oh, ada penggunaan namanya Ratna Bendara SPJ. Minta apa? Materai 50. Oke. Ini untuk apa? Keterangannya batik pengeluaran. Apa ya? Basis keterangannya apa sih? Menggunakan apa penggunaan? Ya digunakan
Nah, ini belum selesai. Minta 50, panjenengan mau mengeluarkan berapa di sini? Mintanya 50, dikeluarkan 10 aja, enggak masalah. Tapi kalau bisa ya ini biar kita nggak pusing, mintanya 50 ya kita keluarkan saja 50. Nah, ternyata materai itu punya stok 250, dikeluarkan 50 sehingga stok yang ada di gudang itu tinggal 150. Ini dicetak. Dicetak, ditandatangani oleh penyewaan barang dan pengurus barang. Nah, kalau sesuai aplikasi, kalau saya amati ini asumsi sendiri ya, ada pengurus barang, ada penyimpan barang. Berarti dia wonge loro. Tapi kenyataannya ya wonge siji. Ning aku siji. Tapi di sini ada pengurus barang, penyimpan barang. Nah, kalau saya ini penyimpan barang itu tanda tangan yang minta. Yang minta. Jadi supaya ada tanggung jawabnya si peminta, tadi Mbak Ratna, ini Ratna ya, ini suruh tanda tangan di sini, penyimpan barang. Jadi minta barang dari gudang untuk disimpan di, nah, disimpan atau digunakan terserah. Yang penting ada pertanggungjawaban keluar barang. Seperti itu. Untuk pengeluaran. Sampai sini ada pertanyaan? Kiranya itu saja untuk persediaan dari input sampai keluar, alurnya hanya seperti itu saja Bapak Ibu. Akan sharing Pak Aziz, monggo. Masih bingung? Mas Rizal mau tanya, Mas Rizal. Ya, satu-satu. Monggo. Ya. Mas saya ya. Monggo Mbak Diarti dulu. Oke, makasih. Mas, untuk tanggal buku itu disesuaikan dengan tanggal di SPTB atau tanggal sesuai dengan nota? Soalnya kan di saya kayak misalnya belanja habis pakai bahan praktek di jurusan ya Mas. Itu kan kalau di SPTB itu tanggalnya cuma 1, tapi kenyataannya notanya itu kan tanggalnya bermacam-macam Mas. Ada yang misalnya di SPTB itu tanggal 6 Maret kayak gitu kan. Terus di lampiran notanya kan itu kan banyak banget ya Mas, tanggalnya macam-macam. Saya pakainya tanggal apa Mas, yang di SPTB atau sesuai dengan nota? Untuk nyatet di tanggal mana ya Bu? Di tanggal penerimaan. Input iya, persediaan, penerimaan. Ya, penerimaan dibukukannya tanggal berapa? Nah, dibukukannya itu sebenarnya tergantung panjenengan nyatet. Tapi mau disamakan dengan nota monggo, mau disamakan dengan SPTB juga terserah panjenengan. Kalau bisa sih, misalkan notanya tanggal 5 Maret, SPTB-nya mestinya setelah Maret ya Bu? Ya. Enggak sih, di saya itu Mas. Duluan kan, mana? SPTB dengan nota tanggalnya duluan duluan ini. Nota. Iya, pastinya duluan nota. Karena nota itu kan ketika kita beli, dapat nota. Iya. Perkara bayarnya kapan, yang penting kan dapat nota. Ya, kalau bisa ya itu aja. Sesuai nota aja. Misalkan notanya beli tadi materai Januari Februari. Kan dana belum keluar. Utang, durung bayar. Nah, seperti itu bisa. Kita nerima dulu, nanti pembayarannya kapan, kan tadi ada tanggal-tanggalnya tersendiri. Tadi intinya kalau kita menerima barang, dibukukannya, disesuaikan nota saja, enggak Pak? Meskipun di SPTB itu cuma diwakili oleh satu nama toko saja? Ya. Misal, coba SPTB-nya panjenengan misalnya ya, SPTB-nya Mas sama seperti saya ini modelnya. Iya. Ya. Jangan lihat tokonya Bu, nanti bingung.
Oh, kan gini Mas, di saya itu kan tanggal terus apa ya diwakili sama satu toko. Misalnya totalnya sampai sekian juta ya kan. Padahal rincian apa ya? Lampirannya itu dari beberapa toko kayak gitu, Mas. Oh, berarti salah itu bendaharanya salah. Oh, Sing jadi temuan nggak itu. tahu. Maksudnya ya saya paham. Misalkan beli apa-apa itu ada 4 toko, kemudian di SPT Iya, gabung jadi 1. iya. Nah, itu yang salah. Makanya di pengurus barang kalau seperti itu ya susah Bu. Totalnya kan di SPTB hanya total. Kalau mau total gini, bendahara itu kalau mau total misalkan tadi 4 toko jadi 1, berarti di lampiran notanya harusnya itu 1 toko saja. Perkara itu belinya di macam-macam bukan urusan kita. Gitu. Kalau sudah terjadi 4 toko, tokonya beda-beda di SPTB 1, ya berarti panjenengan sesuaikan SPTB saja. Kalau sesuaikan nota nanti malahan bingung. SPTB kemudian dari 4 nota itu panjenengan apa saja yang dibeli diinputkan saja jadi 1 gitu. Kalau sudah terjadi ini ya. Daripada bingung kalau merubah kan kita juga nggak bisa istilahnya nyuruh apa kan koordinasi panjenengan dengan bendahara. Kalau di saya alhamdulillah sering konsultasi sehingga saya inputnya gampang, bendahara laporannya juga sinkron lah artinya sinkron. Kalau panjenengan seperti itu mau bertindak ya berarti menyesuaikan bendahara saja daripada nanti nggak selesai. Oke. Berarti lebih enaknya disesuaikan dengan SPTB saja ya Mas ya? Iya, kalau sudah terjadi seperti itu mending panjenengan SPTB beli ATK jumlahnya 10 juta, notanya ada 5, ada 10, pokoknya 10 juta diinput jadi 1 kayak gitu. Oh, nggih, nggih. Dipun makasih Mas, insya Allah jelas. Oke. Suwun. Monggo yang lain Pak Ajis. Halo, Mas Rizal. Ya, monggo. Monggo Mas Arif, silakan bertanya. Oke, Pak Rizal. Ya, Pak. Pak, kalau misalkan pas TW1 itu ada pembelanjaan kertas HVS dari anggaran bos. Tapi pas TW misalkan ya, ini misalkan dulu. Pas TW2 ternyata POP juga belanja barang yang sama. Apakah nanti di gudangnya itu jenis barangnya itu apa namanya? Jadi satu apa sendiri-sendiri, Pak? Ya, Pak. Jadi panjenengan inputnya itu per nota, kemudian ke nota ini nanti ada NKR, ini kemudian ada sekolah. Ini ada panjenengan hasilnya seperti ini, saya share nih. Nah, kelihatan ya. Nah, misalnya kertas F4, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini karena kenapa ada 5? Karena saya nginput 5 kali, Pak. Yang pertama 10, yang kedua 8, yang ketiga 10 lagi. Ini 20, ini 90. Itu ada beberapa nota. Nanti rekapannya seperti ini. Dengan catatan panjenengan kode objeknya ini disamakan. Kalau nggak disamakan di sini kertas F4, nanti di bawah ada kertas F4 lagi. Mending kayak gini disamakan sehingga apa namanya bisa urut, bisa terdeteksi. Oh, kertas F4 ada berapa, ini kan bisa terdeteksi kalau di Excel. Seperti itu, Pak. Halo. Di unmute dulu Mas Arif.
Oh ya, iya Pak Rizal. Sorry, tadi dimut, jadi nggak kedengaran. Berarti intinya belanja bos sama belanja BOP nggak gabung jadi satu ya? Jadi satu, tapi ya, misah jumlahnya loh. bos BOP itu enggak gabung. Bos saja itu kan per nota, Pak. Jadi per nota, ini per Iya. nota. Oke, udah. Jadi kalau misalkan saya belanja kertas dari anggaran bos, terus saya belanja lagi, juga nggak gabung lah jumlahnya lah. Iya, rincian satu-satu, tapi nanti Rincian satu-satu. bisa ditotal. Nah, yang paling penting untuk catatan kita itu disamakan untuk jenis barangnya. Kayak cartridge 831. Itu kan banyak sekali. Iya. Panjenengan menentukan satu dulu, nanti untuk nota-nota yang lain acuannya itu, sehingga kita enggak kebanyakan kode barang. Yang kemarin banyak sekali kode barang, apa namanya sama, tapi kodenya sehingga pusing. Sendiri pusing. Oke. Terus gini Pak, kalau misalkan untuk pengeluaran, kalau pengeluaran sih saya setiap harinya saya tak bikinkan buku di ruangan sendiri. Jadi kalau barang keluar juga terdeteksi siapa yang ngambil, barang apa aja yang keluar. Cuman untuk penginputannya kalau di model satu minggu sekali atau 1 bulan sekali baru tak input, nggak masalah Pak. Monggo Pak, ini aja kita nginputnya 1 tahun sekali, 1 semester sekali nginputnya. Belum diinput sih. Nah, jadi 1 kan, ya Pak Bian? Bian nggak Pak Bian? Pak Bian mana Pak Bian? Kok nggak kelihatan Pak Bian? Tampane kelihatan oh. Endi yang gaya kamu. Dekor Ada input. Iya, itu kan yang kemarin dikeluarkan, panjenengan kan mesti punya catatan untuk realitanya. Jadi disimak, nanti ditotal saja. Misalkan tes F4 dalam Januari sampai Juni itu sudah keluar 20 rim, ya sudah langsung 20 saja nggak apa-apa. Yang bertanggung jawab siapa? Oke, siap. Berarti Sorry Mas, kepencet Mas. Ngomong di unmute maring Mas. Ya. Untuk penghapusan kalau misalkan Pak Rizal, halo. Ya, lanjut. Ya. Kalau untuk aduh suaranya kok Rame Bentar. Oke. Yang mau ngomong angkat tangan dulu. Monggo Mas Bani itu sudah angkat tangan. Silakan. Saya tadi rame banget. Ya, silakan Mas. Iya. Tanya Pak Rizal. Halo. Ya Mas Rizal di unmute. Iya, monggo. Ya, tadi disampaikan masalah barang yang sama, harganya harus sama begitu ya, Mas? Lewat tok sih. Begitu Mas Rizal. Halo. Di unmute Mas Rizal. Ya, kalau sudah beda nota, itu harganya beda enggak masalah, Pak. Tapi kalau dalam satu nota itu enggak bisa. Oh, begitu. Masalahnya antara barang yang dibeli oleh bos dan BOP standarnya itu beda ya? Iya, beda. Memang ada yang terjadi seperti itu. Jadi BOP sudah diganti, ditambahi mungkin ya. Yang bos belum, kadang seperti itu. Iya, jadi kadang dicoba aja Pak, misalkan kan otomatis kita inputnya beda ya, itu BOP dulu atau bos dulu kan seperti itu. Nah, tapi kodenya
disamakan. Atau Terus ini di Pak. pembayarannya kan beda, Pak. Perhitungan harga perolehannya kan beda. Ya, barang yang dibeli di Siplah dengan barang yang dibeli bukan Siplah itu juga beda kan, Pak. Itu ada komahnya begitulah. Tidak bulat. Misalnya Satuannya, Pak. Apa totalnya, Pak? iya, misalnya HVS itu di BOP 50.000. Nanti karena beli di Siplah yang bos itu bisa 53.235 misalkan kayak gitu, Pak. Totalnya sesuai apa enggak, Pak? Kalau totalnya sesuai ya? Sesuai dengan SPTB-nya ya? Sesuai. Kalau sesuai ya enggak apa-apa, dituliskan saja satuannya sesuai apa yang tertera di situ. Misalkan tadi 52.350, ya tulis saja. Kayak gitu ya, Pak. Iya, memang harganya tercatat. Terus kendala di teman-teman aset itu kan tidak hanya melulu mengurusi aset ya, Pak. Oke. Seperti saya itu di si perkasanya iya, kemudian di yang lain-lain pokoknya tidak hanya mengurusi aset. Oke. Sementara untuk SIM aset sendiri idealnya kan satu orang hanya mengurusi itu karena pekerjaan pengurus barang ternyata kan banyak sekali, Pak. Oke. Iya, sementara di BPKAD mungkin tidak tahu pekerjaan pengurus barang di sekolah-sekolah itu apa begitu. Aja cengar-cengir det. Begitu, Pak. Jadi untuk Capdin khususnya itu bisa paling tidak memberitahu ke sanalah, karena yang jelas kita tidak ikut di grup koordinator, yang ikut mungkin hanya beberapa orang. Itu harusnya permintaan data itu ya harusnya jangan beruntun begitu, Pak. Jadi ini saja kan si perkasa belum selesai, ada permintaan persediaan barang. Sementara di sini kami kewalahan. Ya bukan kamilah, saya kewalahan, merasa kewalahan. Begitu apa, Det? Ya itu perwakilan dari kan kayak gitu, Pak Rizal. Oke. Yang disampaikan panjenengan itu ya sama, kita alami sama, Pak. Saya juga nggak ngurusi barang aja, saya ada ngajar, ada apa, untung aja ini kan PJJ, jadi agak longgar. Nah, permasalahan seperti itu sudah seringkali disampaikan kepada atasan kita, yaitu bidang aset. Nah, dari bidang aset pun juga menjawab itu bukan permintaan kami juga diminta oleh bidang lain dan sifatnya ya segera. Nah, pada intinya kalau masalah segera-segera itu ya kembali lagi ke kita sih, Pak, sebenarnya. Kalau di kitanya itu baik ya, mau itu dadakan, mau itu nanti atau gimana ya, pekerjaan pengurus barang kan kita juga sudah tahu. Nah, memang realitanya itu di sekolahan yang bisa ya tinggo. Jadi apa-apa dewek akhirnya akeh gaweane itu. Nah, itu kembali lagi kepada sekolahan masing-masing, Pak. Kalau saya misalkan seperti itu ya saya tak ngamuk. Ya, terus untuk laporan seperti ini kayaknya Bang tindih atau gimana ya, Pak? Gimana? Di Perkasa ada seperti itu juga. Ini di SIM aset kelihatannya sama gitu. Ya, ini karena si Perkasa dan aset itu beda ini sih, Pak. Beda apa namanya?
Kalau aset ya yang ngurusi bidang aset kan banyak bidang. Oh, muaranya Panjenengan mengeluh seperti itu sama, saya juga merasakan sama kayak jenengan. iya, jadi kenapa sih nggak dibuat simple begitu satu aplikasi atau gimana? Nah, itu ranahnya sudah beda Pak kalau itu Pak. Ya, Kebijakan. besok rapat koordinator nanti disampaikan. Bisa. Ya. Sampai ribetnya ya Pak Jis. Iya, ribetnya kalau ada. Jawabannya sudah tahu Pak Jis. Iya, ya Rane Penentu menyampaikan kebijakannya bukan saya. Sing ngomong narasumbernya ya mesti jawabannya kayak. Iya, betul. Karena hanya melaksanakan saja. Gimana Mas Bani, ada pertanyaan lagi? Ya, sementara itu dulu. Jadi, nah, aja gerak-gerak ya Mas Adis. Gerak-gerak. Belum tak gawe santai kok. Karena jenengan tahu sendiri lah. Oke. Masya Allah. Bila kapan-kapan ke Batu Raden nginput bareng. Cocok. Ya. Nanti habis. Rencananya seperti itu ya Pak Haji. Iya, ternyata kita pulang dari Semarang. PPTIK itu. Iya, PPTIK. Kemudian muncul PPKM. Waduh, orang kita ini lanjut terus. Akhirnya ya bubar. Nanti setelah ini penata usaha PMD lah. Saya lihat saya udah tes Pak. Batu Raden tutup Pak. Masih ngomong Melayu. Batu Raden tutup. Oke. Ini ada pertanyaan Mas Isar di chat dari SMA 3 Terima kasih Pak Najis. Salam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bani masukan dan unek-uneknya. Ya, dari SMA 3 Tegal gitu. Oh ya, pot tanaman ada ndak, pot gantung atau pot tempel? Oh maksudnya di barang persediaan kodenya pot itu ada apa enggak? Coba aja Pak Wawan, misalkan enggak ada ya nanti direkap, kemudian kita usulkan rekapannya itu ke lantai 12, nanti biar lantai 12 yang input. Kalau sudah di-input pastinya muncul. Nanti di-share itu, saya sudah pernah nge-share, nanti tak share lagi aja wis, itu form objek persediaan yang manakala tidak ada di SIM aset, nanti direkap di situ. Nah, ada tidaknya di SIM aset, kita tahunya kalau pas nginput Pak, nginput ternyata enggak ada, nah itu baru nanti ditulis di form pengajuan form objek, nanti lewat kita nginput yang lain dulu. Kalau sudah semuanya rekapannya jadikan satu, kirim ke lantai 12. Seperti itu Pak Wawan. Oke, yang lain yang mau bertanya, monggo. Pas oke, biasanya takon oke. Di unmute pas oke. Kang Haji, sultane neng kene. Bentar. Di wonge. Mas oke, kalau mau tanya angkat tangan dong, Mas oke. Oke, siap. Nanti tak itu dulu. Oke, silakan di unmute Mas oke. Oke, terima kasih Mas. Iya. Ini Mas tanya Mas, untuk input pakai habis, jika kita punya stok Mas, kita kan inputnya pembelian tahun 2021, tapi kita punya stok Mas, apa kita inputnya bagaimana itu? Punya stok tahun lalu maksudnya. Maksudnya stok of 6 tahun lalu jenengan masih ada. Masih ada punya. Masih ada di SIM aset. Di SIM asetnya ada enggak? SIM asetnya belum di-input. Oke. Jadi jenengan ada stok of 6 tahun kemarin. Kemarin input tapi hilang sih, peristiwanya sama dengan yang teman-teman yang lain. Ya.
Itu memang sengaja dihilangkan. Lanjut Pak pertanyaannya. Ya, itu aja dulu Mas. Itu aja. Bagaimana mengatasinya Mas kalau kita punya stok dan input selanjutnya bagaimana? Terima kasih Mas. Enggak, Mas Rizal dijawab. Oh ya, siap. Rizal. Oke, sudah. Jadi yang tadi saya jelaskan itu inputan tahun 2021 nih Pak. Ya. Untuk yang tahun lalu itu stok opnam tahun lalu diinputkan juga dengan asal usul apa ya ini ya Pak Jis? Asal usulnya apa ya? Asal usulnya stok opnam. Pada pembayaran itu asal usulnya apa ya? Ini Stok opnam kan tetap apa sih karena? Anaknya belanja barang jasa non BOP bos kan gue. Ini kan dikongkon di input terus Iya. hari kayak kan hari yang BMD sing temuan apa ya? Apa ya kan? Ya. Oke, ini bahasa Pak. Inventaris ya. Inventaris. Ya kalau yang teman itu inventaris. Inventaris. Jadi persediaan barang itu belum ada, kemungkinan besok akan disampaikan itu Pak Ajis. Ya mudah-mudahan. Jadi intinya gini Pak, apa namanya, kita inputkan dulu yang 2021 dulu aja. Oh gitu aja ya Mas. Ya, nanti kalau 2021 sudah, kemudian ada kabar berikutnya yang sesuai dengan stok opnam 2020. Ya. Kita inputkan, ya kita segera inputkan saja, tidak apa-apa. Yang penting Kemungkinan 2021 diselesaikan dulu. Ya sebab kemungkinan tidak hanya satu sekolah tok misalnya yang punya stok ya Mas. Iya, banyak ratusan juta itu kan. Yang jelas pada akhir tahun pasti punya stok Pak, tidak mungkin nol karena kita anggaran kan keluar Maret. Iya, Januari Februari kalau kita stok nol, kita mau berjalan pakai apa? Kertas, utang nih siapa kan? Ya, logikanya seperti itu. Tapi pada inti dari sekarang ini input aja yang 2021 dulu aja. Ya, nanti info berikutnya akan disampaikan Pak Ajis kalau memang itu ada yang harus disampaikan. Iya. Oke, siap. Pak. Terima kasih Mas atas jawabannya. Oke. Selanjutnya ini yang sudah raise hand ada Mbak Kiarti, monggo di unmute. Ya, makasih Mas Aji. Sorry, tanya lagi Mas Rizal. Enggak. Sultan lagi, Mas Sultan. Enggak, Mbak Kiarti. Oh ya, sorry, tanya lagi ya Mas. Misalnya tadi kan saya input satu nota, terus dalam nota itu ada kode yang tidak ada. Terus kan tak tinggalkan, lanjut ke nota berikutnya. Lah, setelah sudah dapat kode, apa saya bisa kembali ke nota yang pertama itu untuk menambahkan? Bisa. Yang penting jangan, jadi kalau ada satu nota yang kodenya tidak ada, itu jangan dilanjut ke pembayaran, dibiarkan saja. Oh, okay. Ya, kita lanjut dulu ke nota berikutnya, maksudnya itu seperti itu. Kalau sudah ada jawabannya kan kita lanjut ke nota yang tadi, yang sebelumnya itu bisa, intinya bisa ditambahkan bisa. Yang penting jangan ke proses berikutnya, kan baru penerimaan, jangan ke proses perhitungan perolehan. Kalau sudah sampai proses perhitungan perolehan, nggak bisa nambah, nanti perhitungan perolehannya harus dihapus dulu. Seperti itu, Bu. Di sini takut hilang. Ya, berarti di unmute. Iya, matur nuwun. Jelas? Insya Allah. Oke. Monggo yang lain.
yang masih bingung, ini masih seputar barang pakai habis dulu ya. Oh ya, untuk acara besok ternyata yang diundang cuma koordinator. Koordinator kan orang sih Maris ya? Kakak. Terus diundang koordinator Pak. Nyo kan ngomong sampean kon gawe ning pas Samsudin. Orang gawe ya. Ini dasarnya apa? Dasarnya penunjukan. Ya besok yang diundang koordinator. Bisa Romeno benyong di transport toh. Oh siap. Masa meeting di transport. Enggak ya. Yang lain yang mau bertanya silakan bisa lewat chat atau langsung bisa reset. Ya Mas Arif kayaknya tadi masih ada ya ganjilan ya. Ini tak mute dulu. Monggo Mas Arif. Kayaknya tadi Mas Arif belum selesai. Silakan di-unmute. Ya, Pak Rizal berarti ayo ngana Sultan nang Pak Rizal. Terus sudah bagi ya. Namanya lah, Kak, jebule siluman. Ya, silakan Mas. Ya, Pak Rizal berarti kalau kita mau ngapus alurnya sama seperti dulu ya. Dari belakang paling bawah. Paling akhir panjenengan itu. Tapi satu nota ya? Iya. Oke. Sementara cukup itu, nanti kalau di masa percobaan prakteknya ada kendala lagi, saya tanyakan kembali Pak Rizal. Oke. Ini siapa ke Losari siapa ya Pak? Input Mbak Puji ya. Semua pembelian apa cuma stok opnam? Nah, stok opnam aja kalau pembelian kan di sini jenengan SPTB kan pembelian banyak. Ini ada honor, ada belanja perjalanan dinas, ada makan minum. Kalau semuanya tidak bisa. Ini yang persediaan aja. Yang barang habis pakai aja. Pakai habis, dipakai terus enteng. Iya. Duit Pak, duit dipakai enteng. Jangan lupa unek-unek saya disampaikan ya Pak Aziz. Sama oleh-olehnya nanti kita ketemu di Kali Dua. Iya siap. Kapan mari Kali Dua? Sebenarnya kalau pengurus barang kan itu kan ajuan dari sekolah kan. Iya Mas Rizal kan. Ya berarti panjenengan Pak Bani ya. Kowe kudune ngomong ning sekolahan ari aku. Terus yang bae misalnya garap piye aku kabeh ora apa-apa kayak Sultan, ora apa-apa. Sing penting duitnya anak jalan ya Pak Haji. Maka duitnya ya balik wae. Kalau bisa itu apa nih tahun depan ya usulannya diganti kalau jenengan kayaknya mau pilih mana. Iya, kalau memang mau belum dijawab Mas apa nih? Oh, ini tak baca ya. Mau tanya yang harus diinput semua pembelian apa stok opnam BOP atau BOP sama bos ya. Bos yang buat laporan, Pak, mau tanya mikrofonnya nggak bisa. Oke. Ya, BOP sama bos. Makanya SPTB-nya ada dua, bos sama BOP. Nah, stok opnam, ini stok opnam tahun lalu apa gimana Mbak Puji? Di tahun lalu ya sama Pak, BOP bos KB. Oh iya. Pembelian dulu kalau bisa yang tahun ini dulu ya Mas Rizal. Ya di ini aja apa namanya kita target tahun ini dulu aja sebelum masuk. Semester 1 masuk dulu. Sultan mudah. Masalah pengeluarannya yang penting masuk dulu, pengeluarannya gampang wis. Oke. Bisa diputuskan kono. Lanjut, kalau ada pertanyaan lagi silahkan angkat tangan atau bisa di chat ya. Kalau nggak ada ya kita istirahat. Ini sudah tak mute all semua. Silahkan yang mau bertanya langsung bisa unmute sendiri. Saya, Pak. Ya Pak Badi monggo. Iya, Pak Rizal. Mohon maaf sekali lagi Pak. Ya Mas Rizal, rongoknya ngobrol Pak. Pengganggu kayak. Ya monggo Pak Bani, lanjutkan. Untuk penginputan itu
lebih baik satu nota sampai selesai atau per item, misalkan penerimaan tunggu semua, kemudian baru dikeluarkan, atau satu nota di input penerimaan dan pengeluaran begitu. Itu enaknya bagaimana? Atau nggak usah di input sekalian? Pentol nih. Betul. Ya, terima kasih. Kalau biar enak, itu per nota penerimaan, kemudian perhitungan Oke, ini harga pasti perolehan, salah ya. terus Bukan. keluarannya sih nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Jadi yang penting menerima, perhitungan harga perolehan, kemudian pembayaran. Nah, itu alurnya itu per nota. Nanti enak, nggak bingung. Nah, untuk pengeluaran sih, kan kalau keluaran tidak per nota, Pak, tapi per pengeluaran barang. Bisa saja satu nota itu beli, yang keluar cuma satu barang aja. Bisa. Seperti itu, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke. Morawar ente war. Ya. Itu Anwar Apa? Anwar. Yuk, Pak Aziz, jam 11. Paham apa? Tambora paham. Ya, kayaknya. Form objek nanti di share Pak Aziz ya. Pak Aziz. Oke, siap. Ini recordnya tak hentikan dulu.